Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Yo semua, halo apa kabar? Selamat datang gue ucapin buat pendengar-pendengar baru gue atau mungkin pendengar-pendengar lama gue dari episode-episode sebelumnya di Auto Story. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja lah ya, karena ya kehidupan yang fana ini sangat berat untuk dijalani. Semangat buat kalian yang masih berjuang di kondisi pandemi ini, yang larangan mudik, ya kan, larangan mudik, kemudian sekolah bakal dikabarkan akan offline. Cuma ya udah. Kali ini gue pengen bercerita tentang pengalaman gue, ya kan, siapa lagi, ya kan, tentang menggunakan kacamata di sekolah, men. Keluh kesah gue, asli dah, gue pengen curhat tuh kepada tentang bilang, wah anjing, kacamata keren banget, mata lu keren anjing. Kita ya, kalau pakai kacamata itu, aduh, banyak banget masalahnya, men, asli. Dan sekarang mari kita bedah dari sudut pandang gua. Gua pakai kacamata itu bisa dibilang udah cukup lama ya. Waktu itu gua di taman kanak-kanak, ya kan. Pada zaman gua di taman kanak-kanak, gua udah pakai kacamata, men. Oh ya, dulu di taman kanak-kanak gua tuh ada 2 tingkatan gitu. Tingkat A sama tingkat B. Nah, gua pakai kacamata itu di tingkat B gitu, gak tahu usia gua berapa. Penyebabnya gua bisa menggunakan kacamata ini, kata nyokap gue juga gak tahu bener apa kagak, ya kan. Katanya gua tuh dulu sering banget nonton TV tuh deket-deket, men. Diibaratkan TV sama mata gua tuh jaraknya ya berapa ya, 15 cm lah katanya. Gue juga kagak tahu itu benar apa kagak. Tapi ya udah, ya kan, karena kita masih kecil, apalah, men, anak kecil, men, pengen mengeksplorasi gitu loh. Tapi ya udah, kita lupakan masa kecil admin yang sangat tidak faedah. Ketika gua pertama kali menggunakan kacamata itu, wah men, dunia menjadi terang banget coy. Ini mungkin lu yang pakai kacamata atau mungkin baru pertama kali pakai kacamata tuh bakal relate ya. Ketika kita dulu sebelum pakai kacamata, ya kan, dunia anjing apa nih, rambut banget coy. Kita mau ambil buku aja bisa salah gitu kan, bisa melenceng tangannya. Tapi ketika kita sudah menggunakan kacamata, waduh men, dunia, wah, oh ini jelas banget coy, oh ini, oh itu, wah gila men, bener-bener, pecah lah intinya. Akhirnya kejadian di hidup gua ketika gua bisa dibilang ya diejek lah pakai kacamata. Iya, pakai kacamata, lu apa buta? Oh, gimana ya? Lumayan namanya anak kecil, ya kan, asal nyerocos aja, agak tahu apa dampaknya. Kemudian banyak masalah yang timbul ketika gua menggunakan kacamata. Entah itu patah, ya kan, karena ya zaman anak kecil, ya kan, nggak tahu apa-apa, asal make ya udah. Bertarunglah dengan kehidupan di TK, ya kan. Tombok-tombokan, tinju-tinjuan, tawuran antar sekolah, ya kan, antar TK itu tawuran. Lari-larian, main bola, ya kan, seperti biasa lah anak-anak TK. Sering banget kejadian patah gitu. Entah ganggangnya patah atau kacanya pecah dan sejenisnya. Dan ketika kacamata gua patah ya, terutama tuh bagian apa sih, di baut sama ganggangnya gitu kan, penyangganya tuh. Itu sering banget patah, men. Alternatif yang ditawarkan nyokap gua adalah menggunakan super glue. Dan ternyata tuh bener-bener anjing, gokil, men, bener-bener paten lah, mantep banget. Pokoknya buat dulu nih, yang kacamata, misalnya kacamata lu patah kan, ganggangnya terutama, gua saranin lu pakai super glue anjing. Asli tahan lu coy, bener dah, kagak bohong gua, kagak bohong. Mau lu kena badai, ya kan, angin
depan banjir, gunung meletus, wah kagak bakal patah anjing, asli. Lu percaya kata-kata gua? Nah, berlanjut ketika gua SD. Zaman-zaman SD ya kan, makin gila kan, namanya anak kecil ya kan, ketemu teman-teman baru, bertombok lah pastian, bertinju, bertendang-tendang kayak Shaolin lah, parkour sana sini ya kan, bawa genggam sapu sana samurai lu, gila lu. Kacamata gua korbannya anjing emang. Buat teman gua yang SD, weh, kacamata gua patah anjing. Gila, 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 gila. Nyokap gua marah besar, coy. Padahal tuh baru beli loh. Asli itu baru beli. Jadi pas transisi dari TK ke SD, minus gua nambah. Biasalah kan anak kecil. Bingal dibilang. Minus gua nambah. Pakai kacamata baru. Kagak nyampe 3 bulan loh men. Kagak nyampe 3 bulan ketika gua SD. Udah patah. Gila gak tuh men. Apa kagak marah besar nyokap gua? Asli men. Nyokap gua sampai marah. Lu ngapain nih SD weh? Bertarung apa? Kok mau jadi Shaolin tuh jangan masuk sekolah dasar. Ke kuil lo sana. Gila tuh. Kemudian banyak banget masalah yang terjadi ya kan. Pakai kacamata gitu. Terutama ketika pelajaran olahraga. Nah, buat lu yang pakai kacamata tuh bakal relate sih dengan bacotan-bacotan gua nih. Karena pelajar olahraga tuh pagi orang berkacamata tuh. Beuh, menakutkan men asli, apalagi kacamata baru, takut banget yang namanya patah coy, entah itu kena bola ya kan, sepak bola tuh. Kemudian ambil nilai roll depan, roll belakang, apalagi ya main basket tuh, terutama main basket kan gue juga lumayan menyukai basket gitu kan, dan kacamata gue adalah korbannya, sering banget patah kena bola. Entah itu passing ya kan, passing kan soalnya ke tangan ya kan, ini kepala. Jadi kayak main PB anjing, headshot. Apalagi main futsal ya kan. Futsal, oper bola ke kaki atau enggak ke dada. Kalau mau nyundul ya ya salah juga sih pakai kacamata main sepak bola, tapi ya namanya anak kecil lah men. Kagak tahu apa-apa gitu, asal main aja ya kan, kibau sana kibau sini, asli. Pecah banget dah, pecah banget. Nah, kacamata gua ya dari zaman gua TK sampai SD deh, SD kacamata gua tuh sama ya kan, kayak tadi yang gua udah bilang, kacamata buat kutu buku gitu loh, yang frame atasnya tuh plastik tapi bawahnya itu kayak lebih tipis lah istilahnya. Terus yang sering banget patah ya, terutama ganggang adalah bagian penyangga hidung loh. Selain ganggang tuh hidung, bagian penyangga hidung sering banget patah men asli. Entah itu bekarat kena keringat ya kan, entah itu gara-gara olahraga ya, seperti cerita gua tadi. Akhirnya setelah gua TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun menggunakan kacamata seperti itu, gua akhirnya berpindah haluan menggunakan kacamata plastik. Yoi, kacamata plastik tuh wah men, bertahan lama men asli. Bener-bener tahan lama coy, parah. Terus dengan model lebih stylish ya kan, nggak apa ya, nggak katrok lah istilahnya. Dan kasus gue menggunakan kacamata plastik nih jarang banget terjadi gitu loh, jarang banget patah, jarang banget apa ya, patah nggak jelas gitu lah, kayak ketika gue masih SD atau TK gitu loh. Bisa dibilang jangka waktunya lumayan lama lah. Misalnya ketika gue baru ganti kacamata plastik kan, itu bisa bertahan kayak 2 tahun men, 2 tahun 3 tahun itu baru gua ganti karena minus gua nambah gitu loh. Dan keluh kesah yang sering banget gua alami adalah, terutama menggunakan kacamata plastik ya kan, itu adalah licin banget men kacamata plastik asli. Apalagi habis olahraga kan, keringat tuh muka berminyak, apalagi berminyak, wah parah banget men. Muka gue ini bisa dibilang cukup berminyak itu di bagian hidung. Sayang banget tuh ngerucus tuh apa kacamata, cus jatuh ya kan. Apalagi kalau nggak sengaja cus jatuh keinjek men, ya udah beli baru lagi ya kan.
Apalagi kacamata berembun tuh, parah banget coy kacamata berembun tuh, ya kan? Habis olahraga ya kan, pokok masalah terjadi tuh ketika habis olahraga, men. Nggak tahu kenapa, aku juga bingung loh coy. Belajar olahraga nih, belajar olahraga, kenapa sih? Selalu aja ada kejadian gitu loh. Kacamata gua korbannya coy, asli. Berembun tuh, waduh berembun parah banget coy. Lagi asik-asik nulis kan, habis pelajaran olahraga biasa pelajaran apa gitu, kita ambil contoh pelajaran MTK lah, matematika. Badan panas tuh, otak malas banget memikir kan. Ditambah lagi kacamata berembun, astaga men, combo lah tuh, kesal bukan main. Tiap menit harus kacamata, harus betulin lagi kacamatanya, belum lagi kalau didikte ya kan, telat-telat tuh nulis tuh, ngamuk lah asli, percaya dah sama gua. And then oh iya coy, ada nih karena kan gua waktu masih kecil itu bisa dibilang badan gua lumayan berisi lah ya, lumayan bulet-bulet. Tuh nggak lu bulet-bulet kayak cimol anjing, asli kayak cimol, putih itu tuh kan dulu putih banget coy, kayak cimol anjing, bulat-bulat kayak cimol. Terus gua berkacamata, teman-teman gua bilang gua kayak boboho anjing, boboho coy. Dan nggak cuma teman-teman gua men, sampai keluarga gede gua, keluarga besar bilang gua boboho. Weh boboho mau kemana? Weh boboho mau kemana? Boboho makan, boboho sini, boboho. Anjing gua sampai gedek anjing dipanggil boboho, tapi ya udah gitu loh, mungkin rezeki gua bisa seperti boboho yang nggak tahu sekarang bagaimana kabarnya gitu. Dan kalau misalnya ya, kalau zaman dulu boboho bukan film komedi gitu loh, serial komedi, biasanya serialnya action gitu kan, perlu stuntman ya kan. Mungkin gua bisa mendaftar ya kan jadi stuntman gitu, nggak apa-apa lah badan gua hancur anjing, kagak apa-apa, yang penting duit gua masuk ya kan, bisa beli ini bisa beli itu, jajan cimol gua asli, batuk-batuk kagak apa-apa dah, penting perut kenyang anjing. Nah menurut gua segitu aja sih cerita gua kali ini, maaf ya agak kurang menyenangkan gitu, agak nggak asik lah ceritanya, cuma ya suka-suka gua gitu loh, karena ini kan punya gua. Tapi ya udah gitu, makasih loh buat kalian udah dengerin ini, gua berterima kasih banget loh, beneran dah. Kalian mau membuang waktu kalian secara cuma-cuma itu cuma buat dengerin gua bacot, gua respect banget buat kalian yang dengerin ini. Terima kasih udah dengerin, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay healthy dan sampai jumpa. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit.